Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bertemu lagi di pelajaran PAI. Kali ini kita sudah memasuki bab 2, yaitu tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bab 2 ini kita akan membahas dua hal, yaitu yang pertama, meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaannya, dan yang kedua, mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Minggu yang lalu kita sudah membahas poin yang pertama, yaitu meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaannya. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita percaya bahwa Allah itu ada. Nah, bagaimana ya kita bisa mengetahui kalau Allah itu ada? Nah, salah satu contohnya yaitu kita bisa melihat melalui ciptaan-ciptaannya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Di antara ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu diantaranya ada manusia, hewan, tumbuhan, buah-buahan, dan masih banyak lagi, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Setelah kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaan-ciptaannya, selanjutnya yaitu kita mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Berapa jumlahnya, ada yang tahu? Iya, pinter. Asmaul Husna berjumlah 99. Di kelas 4 ini kita akan mempelajari 3 Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Basir, Maha Melihat. Yang kedua yaitu Al-Adlu, Maha Adil. Dan yang ketiga yaitu Al-Azim, Maha Agung. Baiklah, yang pertama Ustazah akan menjelaskan tentang Al-Basir. Al-Basir artinya yang maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, baik yang besar ataupun yang kecil, bahkan yang bersembunyi sekalipun Allah tetap bisa melihat. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau oleh penglihatan Allah. Nah, berikut ini adalah firman Allah yang ada di surat Al-Hujurat ayat 18 yang berkaitan dengan Al-Basir. Nah, berikut ini adalah beberapa perilaku dalam kehidupan sehari-hari ketika meneladani sifat Asmaul Husna Al-Basir. Yang pertama, peduli ketika melihat teman membutuhkan pertolongan. Contohnya, jika ada temanmu di sekolah tidak membawa alat tulis, nah kamu segera ketika kamu mengetahui, kamu segera meminjamkan alat tulis tersebut. Jangan pura-pura tidak tahu. Nah, yang kedua, mengamati seluruh alam semesta guna menambah keimanan. Contohnya, jika kamu pergi ke pantai atau melihat pegunungan, maka segeralah ucapkan Subhanallah atau Masya Allah. Itu membuktikan bahwa kamu mengakui ciptaan Allah. Yang ketiga, berhati-hati dalam bertindak walaupun sedang sendiri, karena Allah maha melihat. Contohnya, jika ada ulangan semalam kamu tidak belajar. Nah, besoknya ketika ulangan kamu ingin mencontek karena menurutmu tidak ada yang mengetahui. Padahal Allah maha mengetahui atau maha melihat. Selanjutnya yang kedua yaitu Al-Adlu, yang artinya maha adil. Keadilan Allah bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga didasari dengan ilmu Allah yang maha luas, sehingga dengan demikian tidak mungkin keputusannya itu salah. Contoh, jika ada manusia yang berbuat baik ataupun buruk, Allah akan memberikan balasannya sesuai dengan perbuatannya. Itulah Allah maha adil. Nah, ini adalah firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 115 yang berkaitan dengan Al-Adlu.
Berikut adalah beberapa contoh perilaku dalam meneladani Asmaul Husna Al-Adl dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, selalu adil dalam memutuskan permasalahan. Contoh, jika kamu di kelas ditunjuk sebagai ketua kelas, kemudian ada temanmu yang bermasalah atau bertengkar dengan teman yang lain. Nah, kamu sebagai ketua kelas harus dapat memutuskan permasalahan tersebut dengan adil. Yang kedua, tidak pilih kasih. Contohnya yaitu seorang ibu atau seorang ayah tidak pilih kasih ketika memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Yang ketiga yaitu adil ketika memberikan nilai. Ini contohnya untuk seorang guru ya. Seorang guru harus memberikan nilai yang adil kepada anak muridnya. Yang terakhir adalah Al-Azim yang artinya Maha Agung. Keagungan Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak, sedangkan keagungan manusia adalah terbatas, bersifat sementara. Contohnya, jika ada seorang raja atau seorang pemimpin yang amat terkenal semasa menjabatnya, pasti seorang raja tersebut atau seorang pemimpin tersebut selalu diagung-agungkan oleh rakyatnya atau oleh bawahannya. Namun, setelah dia tidak menjadi raja lagi atau dia tidak menjadi pemimpin lagi, lambat laun keagungannya pasti akan hilang. Nah, berbeda dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Keagungan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Ini adalah firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 4 tentang Al-Azim. Berikut adalah contoh perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Azim dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan alam semesta dalam bentuk sebaik-baiknya. Contohnya bisa kita lihat dan kita bandingkan antara manusia dengan makhluk yang lain, yaitu manusia dengan hewan. Di antara manusia dan hewan, yaitu yang paling sempurna adalah manusia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir manusia tidak sama. Contohnya yaitu ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang hidupnya enak, ada yang hidupnya butuh perjuangan. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala menentukan perbedaan bahasa, suku dan warna kulit. Bisa dilihat yaitu contohnya kulit kita, kulit manusia berbeda-beda. Ada yang putih, ada yang coklat, ada yang kuning langsat. Itulah perbedaan. Demikianlah penjelasan dari Ustazah, mudah-mudahan bisa difahami. Marilah kita tutup pelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.